Cerita berfokus kepada seorang wanita yang bernama Kang Ji-yoon yang sedang galau memikirkan masa depan yang mau dibawa kemana. Pasalnya cita-citanya menjadi seorang penulis webtoon tampaknya sia-sia karena setiap kali menyetor sebuah karya selalu mendapatkan penilaian yang buruk. 웃긴 건 이야기야. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Kang Ji-yoon bisa membuat karya yang cukup bagus hingga membuat seorang CEO webtoon bernama Nonasuh merasa tertarik dengan karya yang dibuatnya, yang menurutnya ceritanya terasa hidup dan gambar-gambarnya juga bagus. 무엇보다도 이야기가 Hal itulah yang membuat Nonasuh akhirnya merekrut Kang Ji-yoon untuk bekerja sebagai penulis webtoon di perusahaan webtoon Daum yang dikelolanya. Halo pecinta film, kembali lagi di channel Alur Film, tempat yang tepat untuk kalian para pecinta film. Perkenalkan, nama saya Bang Toib, bukan karena tidak pulang-pulang, namun selalu saja di rumah. Kali ini Bang Toib akan membahas sebuah film yang berjudul Killer Toon yang dirilis pada tahun 2013. Sebelum masuk ke videonya, agar lebih semangat, Bang Toib akan memberikan sebuah pantun. Masak terigu, masak tumis, diiris tipis sampai habis. Malam minggu hujan gerimis, dompet tipis semakin kritis. Beralih ke masa setelah 5 tahun, Kang Ji-yoon bekerja sebagai penulis webtoon yang sukses, yang mana setiap karyanya selalu dinantikan para pembaca dan mendapatkan peringkat pertama sebagai webtoon yang banyak disukai, sehingga menjadikannya sebagai penulis webtoon ternama dengan gaji tertinggi dibandingkan penulis webtoon lainnya. Aneh rasanya jika seorang penulis selalu memiliki ide dalam karyanya. Wajar saja ada saat-saat di mana Kang Ji-yoon tidak mendapatkan ide dalam menulis karyanya. Di saat yang bersamaan, ia mendapatkan email dari Anonymous yang berisi gambar-gambar yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Meskipun Ji-yoon tidak mengetahui maksud dari orang tersebut mengirimkan gambar-gambar itu kepadanya, namun ia tidak begitu peduli karena yang ada di pikirannya saat itu adalah bisa membuat karya dari gambar-gambar itu. Setelah selesai, karya itu diberi judul Cadar Hitam dan langsung dikirimkan kepada Nonasuh yang saat itu juga merasa kaget. Pasalnya webtoon itu berisi cerita yang sama persis dengan perjalanan hidup yang pernah dialaminya di masa lalu. Saat ia masih berusia belasan tahun, ia sangat membenci ibunya karena ibunya lah penyebab ia dibuli oleh teman-temannya. 진짜 괴물이야. Pasalnya wajah ibunya sebagian mengalami cacat, sehingga ibunya sering memakai cadar persis seperti di webtoon. Tidak hanya Nonasuh yang mengalami depresi akibat bulian yang diterimanya, tapi juga dengan sang ibu yang mengalami hal yang sama, memutuskan untuk bunuh diri tepat di depan mata Nonasuh. Kebencian yang Nonasuh rasakan terhadap sang ibu membuatnya tega membiarkan sang ibu meregang nyawa. Tapi Nonasuh terheran-heran dari mana Kang Ji-yoon mengetahui rahasia kematian ibunya, padahal ia ingat betul saat itu ia hanya berdua dengan sang ibu. Sehingga Nonasuh langsung menghubungi nomor Kang Ji-yoon yang saat itu ternyata tidak aktif dan memutuskan untuk mengirim pesan suara. Di saat yang bersamaan, kejadian horor mulai mengganggu Nonasuh yang tiba-tiba lampu ruangan tersebut mati, yang entah siapa yang berbuat, padahal hanya dia sendiri yang ada di ruangan itu. Awalnya Nonasuh mengira itu adalah orang,
sehingga Nona Su mencoba untuk menakut-nakutinya dengan sebuah pisau yang berada di tangannya. Namun ia baru menyadari jika yang ia hadapi sekarang bukanlah manusia, melainkan makhluk astral yang tidak kasat mata. Apa yang terjadi malam itu kepada Nona Su, namun keesokan harinya ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa yang lagi-lagi sama persis dengan yang diceritakan di dalam webtoon. 팀장실에 혼자 있었던 것 같습니다. 암 나왔네. 자살. Kejadian horor tidak hanya terjadi kepada Nona Su, tapi kejadian horor juga terjadi kepada penulis webtoon sendiri, yaitu Kang Ji-yoon, yang pada malam itu sedang mengendarai kendaraannya dikagetkan dengan sosok yang tiba-tiba muncul. Yang tidak lama kemudian seorang anak bernama Minji menghampirinya untuk meminta bantuan untuk mengantarnya pulang ke rumah yang tidak jauh dari sana. Kang Ji-yoon saat itu merasa tidak tega melihat seorang anak kecil sendirian di tempat yang sepi, akhirnya bersedia untuk mengantarkan Minji sampai ke rumahnya. Selama dalam perjalanan, Kang Ji-yoon mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Minji, yang ternyata Minji sebenarnya sudah mati di usia 10 tahun, dan sosok Minji yang bersama Ji-yoon saat itu adalah hantu yang pada malam itu juga mengganggu Ji-yoon habis-habisan. Ternyata yang terjadi malam itu hanyalah sebuah mimpi, namun terasa begitu nyata untuk Kang Ji-yoon, yang saat itu persis berada di tempat yang sama dengan yang ada di dalam mimpinya, serta sebuah luka misterius di jarinya membuatnya semakin yakin jika yang terjadi padanya bukanlah mimpi semata. Sehingga Ji-yoon menemui seorang psikolog untuk berkonsultasi mengenai kejadian yang dialaminya. Dari gejala yang dialami Ji-yoon, psikolog mendiagnosa jika Ji-yoon mengalami sebuah sindrom yang bernama Alice in Wonderland, yang mana penderitanya tidak bisa membedakan antara mimpi dan realita. Gejalanya memang didapatkan oleh beberapa seniman. Selain Ji-yoon, ada beberapa penulis yang menderita penyakit yang sama. Salah satunya yaitu seorang penulis bernama Lewis Carroll. Dan ya, Ji-yoon mengikuti saran dari psikolognya untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya sebagai penulis yang diharapkan mampu menghilangkan sindrom Alice yang sedang dideritanya. Namun bukannya tidur yang harusnya menjadi obat untuk Ji-yoon, malah ia menghadapi hal horor lainnya yang terasa begitu nyata saat melihat Nona Su datang menghampirinya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Ji-yoon yang merasa sangat ketakutan kala itu tidak dapat melakukan apapun saat Nona Su hampir melukainya. Beralih kepada kasus kematian Nona Su oleh dokter forensik berdasarkan analisanya saat melihat seluruh luka pada tubuh Nona Su, ia berpendapat jika Nona Su sendirilah yang diyakini melakukan hal itu karena ketidakwarasannya. Dan secara keseluruhan, dokter menyimpulkan jika Nona Su bunuh diri. 완벽한 자살이니까. Berbeda halnya dengan firasat yang dirasakan oleh seorang polisi yang bernama Kim sedang menyelidiki kasus tersebut, yang mengira jika Nona Su adalah korban pembunuhan. Pasalnya, kematian Nona Su sama persis dengan cerita yang ada di webtoon. 완벽한 타살. Kim memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan nama di hadapan komisaris baru dengan menyampaikan ke pihak media mengenai kasus yang menimpa Nona Su yang berawal dari cerita webtoon yang akhirnya terjadi di dunia nyata. 이게 정말 딱 좋은 그림. Untuk memenuhi ambisinya yang meyakini jika kasus kematian Nona Su adalah pembunuhan, ia bersama rekannya mendatangi Ji-yoon
dikarenakan Ji-yoon lah orang yang sangat dicurigai saat itu sebagai orang yang telah membunuh Nona Su. Kecurigaan itu berdasarkan luka tidak wajar yang terdapat di bagian leher Nona Su yang tidak mungkin rasanya jika bunuh diri dapat melukai dirinya sebrutal itu. 뱉다기보다는 그냥 아예 그냥 후벼 팍. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan jika itu adalah pembunuhan, namun kecurigaan kepada Ji-yoon tidak dapat dihindarkan saat mengetahui jika Ji-yoon lah orang terakhir yang dihubungi oleh Nona Su sebelum kematiannya. Namun saat itu handphone Ji-yoon sedang tidak aktif, sehingga Ji-yoon sama sekali tidak mengetahuinya. Dan dari keterangan Kim lah, Ji-yoon baru mengetahui jika kematian Nona Su sama persis dengan apa yang diceritakan di dalam webtoon. 생각해봤었는데 Oleh karena itu, Ji-yoon mencari tahu lebih jauh mengenai kematian Nona Su dengan mengecek ponselnya. Karena menurut keterangan polisi, Ji-yoon lah orang terakhir yang dihubungi oleh Nona Su sebelum kematiannya. Dan benar saja, Nona Su mengirimkan pesan suara kepada Ji-yoon yang isinya sangat membuat Ji-yoon terkejut, yang mana pesan suara itu berisi suara Nona Su yang mempertanyakan dari mana Ji-yoon mengetahui rahasia kematian ibunya. 우리 엄마 비밀을 어떻게 하는 거야? 강준 네가 대체 어떻게 하는 거냐고! Dan dengan inilah Ji-yoon mengetahui kebenaran jika webtoon yang ditulisnya merupakan bagian dari hidup seseorang, dan ia pun langsung mencari webtoon lain yang kemungkinan nasib buruk juga akan menimpa orang itu. Ditemukanlah sebuah webtoon yang berjudul Pembalsem Mayat Jo, yang di kehidupan nyatanya merupakan kisah dari seseorang yang bernama Pak Jung yang bekerja dalam pengurusan jenazah. Malam itu ia dan rekannya dalam perjalanan pulang setelah bekerja seharian. Namun di tengah perjalanan ia ditelepon oleh seseorang yang memerlukan jasanya untuk mengurus jenazah korban sengatan listrik. Karena bayaran yang diterimanya cukup banyak, ia akhirnya menerima pekerjaan itu. Namun rekannya tidak bisa ikut bersamanya dikarenakan malam itu ia akan menghadiri upacara peringatan kematian neneknya. Terpaksalah Pak Jung sendiri yang akan melakukan pekerjaan dalam pengurusan jenazah. Singkat cerita, Pak Jung yang sudah berada di kamar jenazah mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk membersihkan jenazah. Pekerjaan Pak Jung yang mengharuskannya untuk melihat berbagai macam keadaan mayat membuatnya terbiasa dan sudah tidak merasa ketakutan lagi. Pak Jung menemukan sebuah iPad milik rekannya yang entah bagaimana bisa berada di sana namun dalam keadaan mati. Di sela-sela pekerjaannya, Pak Kim memiliki kebiasaan buruk meminum alkohol di saat bertugas, tidak menyadari jika mayat itu sudah berubah posisi. Pak Jung berusaha melawan ketakutannya dengan berpikiran positif jika yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat efek dari alkohol yang dikonsumsinya. Hal horor lainnya muncul saat tablet rekannya Pak Jung yang tadinya mati tiba-tiba hidup sendiri, dan langsung muncullah webtoon yang berjudul Pembalsem Mayat Jo. Pak Jung sebenarnya tidak terlalu suka membaca komik, namun ia menemukan cerita yang sama persis dengan yang pernah dialaminya saat ia merasa senang ketika istrinya sudah meninggal. Dikarenakan ia merasa istrinya yang saat itu sedang sakit hanya dapat menjadi beban untuknya. Namun ia melihat ada hal yang aneh dengan mayat istrinya, seperti menggerakkan mata seolah-olah istrinya masih hidup. Maka dari itu Pak Jung memeriksa nafas sang istri, dan di saat itu pula tiba-tiba terdengar suara yang entah dari mana datangnya. Pak Kim saat itu tidak membiarkan istrinya hidup lagi pun melakukan hal yang kasar kepada istrinya. Beralih kepada polisi, Kim dan rekannya yang bernama Sung Won sedang berdiskusi mengenai kasus Nona Su. Yang di tengah diskusi itu tampak sebuah berita muncul di sebuah layar yang mengingatkan polisi Kim dengan salah satu webtoon yang ditulis oleh Kang Ji-yoon
yang ternyata benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Dan kejadian itu terjadi pada pukul 11 malam yang sama dengan yang ada di webtoon. Sehingga dapat disimpulkan jika di malam itu jugalah akan terjadi sesuatu dengan tokoh yang ada di dalam webtoon itu. Sehingga Kang Ji-hyun mencari tahu alamat di mana peristiwa itu terjadi. Dan didapatlah hasil jika kejadian itu akan terjadi di sebuah rumah sakit polisi. Kang Ji-hyun tidak buang-buang waktu, langsung tancap gas datang ke lokasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh polisi Kim yang notice dengan sesuatu yang terjadi malam itu, sehingga langsung tancap gas menuju rumah sakit polisi. Sedangkan saat itu Pak Jung masih menghadapi hal horor yang terus mengganggunya. Hal yang baru pertama kali terjadi di dalam hidup Pak Kim yang harus menghadapi hantu tanpa muka yang terus melilit tubuh Pak Kim dengan sangat kuat. Yang dari sini mengingatkan kita dengan kejadian yang sama persis dengan apa yang Pak Kim lakukan kepada istrinya. Dan ya, hantu tersebut ternyata adalah arwah istrinya, yang dari sini dapat disimpulkan jika arwah istri Pak Jung datang untuk membalas dendam atas apa yang Pak Jung pernah lakukan terhadapnya, agar Pak Jung merasakan hal yang sama dengan apa yang ia rasakan. Sama halnya dengan yang terjadi dengan Nona Su yang kemungkinan arwah ibunya jugalah yang membuatnya meninggal secara tragis. Dikira hal horor itu akan berhenti dengan kedatangan Ji-hyun. No. Tidak ada yang dapat menghentikan perbuatannya saat itu. Bahkan Pak Jung sudah meminta maaf saat itu juga agar arwah istrinya pergi. Tapi nyatanya tidak dapat merubah apapun hingga dendamnya terbalaskan dengan kematian Pak Jung. Dan ya, melihat kejadian yang menimpa Pak Jung, polisi menjadi tambah yakin jika Ji-hyun lah orang yang telah membunuh Pak Kim. Merasa tuduhan polisi terhadapnya tidak benar, Ji-hyun langsung membantah tuduhan polisi terhadapnya karena Ji-hyun tidak memiliki alasan untuk melakukan itu kepada Pak Jung. Ia menjelaskan kejadian apa yang ia lihat saat itu yang menimpa Pak Jung, yang menurutnya adalah perbuatan makhluk tak kasat mata, yang Ji-hyun sendiri tidak mengetahui makhluk kasat mata macam apa yang menghabisi nyawa Pak Jung saat itu. Untuk polisi Kim yang tidak melihat secara langsung, tentu perkataan Ji-hyun tidak masuk di akal dan sangat impossible. Dan polisi sudah mengantongi beberapa bukti yang memperkuat dugaan jika Ji-hyun lah pelakunya, berupa buku harian milik Nona Su yang berisi tentang kejadian yang dialami oleh Nona Su yang sama persis dengan yang ada di webtoon. Sekarang Kang Ji-hyun sudah tidak bisa menyembunyikan rahasianya lebih lama lagi, akhirnya mengakui jika ia hanya meniru gambar yang dikirimkan oleh seseorang lewat email. Dari keterangan Kang Ji-hyun lah, polisi melacak lokasi orang yang telah mengirim email tersebut. Ditemukanlah fakta jika dulu Ji-hyun pernah tinggal di lokasi yang sama dengan pengirim email. Dan sekarang bangunan tersebut sudah lama tidak berpenghuni. Menurut keterangan dari penduduk sekitar, bangunan tersebut dikenal berhantu. Berdasarkan cerita, dulunya ada seorang gadis yang bernama So-hyun yang melukis sebuah gambar, lalu seorang anak benar-benar mati sama dengan yang ada pada gambar tersebut. Ternyata anak yang bernama So-hyun dilaporkan menghilang dari beberapa tahun yang lalu. Kejadian ini membuat sedikit demi sedikit masa lalu Kang Ji-hyun terbongkar, yang mana 5 tahun yang lalu Kang Ji-hyun mengenal seorang anak bernama So-hyun, yang mana saat itu So-hyun sering dibully oleh teman-temannya karena mereka menganggap So-hyun kerasukan. Ji-hyun yang saat itu melihat So-hyun pun langsung menolongnya. Semenjak saat itu mereka menjadi teman baik yang saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Meskipun terkadang So-hyun melakukan hal aneh seperti sedang kerasukan, sama sekali tidak membuat Ji-hyun ingin menjauhinya. Bahkan selalu siap pasang badan saat So-hyun ingin disakiti oleh orang yang menuduhnya sebagai penyebab anak mereka meninggal.
당신들도 죽을까봐 겁나. Hingga pada suatu hari kebakaran terjadi yang disinyalir adalah kesengajaan dari seseorang yang akhirnya memisahkan mereka, hingga sejak saat itu pula Soo-hyun tidak pernah terlihat lagi. Polisi Kim dan Ji-hyun saat itu mengunjungi rumah yang dulunya Ji-hyun dan Soo-hyun pernah tinggal, menemukan sebuah monitor yang mana saat itu menampilkan sebuah gambar yang sama persis dengan yang digambar oleh Soo-hyun. Sehingga polisi Kim yang dari awal tidak mempercayai jika yang melakukan pembunuhan adalah hantu yang ada di dalam webtoon, berpikir jika dalang yang telah membunuh Pak Jo dan Nona Soo adalah Soo-hyun. Oleh karena itu, polisi Kim semakin bersemangat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan meminta bantuan kepada tim forensik dan penyidik untuk melakukan penyelidikan kepada Soo-hyun yang dikira masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Ketakutan tampak dari raut wajah Ji-hyun yang ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang belum diketahui polisi. Jika sebelum menjadi penulis terkenal seperti sekarang, dari awal sudah menggunakan lukisan milik Soo-hyun untuk mempresentasikannya kepada Nona Soo. 무엇보다도 이야기가 Soo-hyun sendiri sebenarnya merasa keberatan jika karyanya ditiru oleh Ji-hyun, dikarenakan lukisan yang ia buat bukanlah lukisan biasa dan merupakan cerita dari orang yang telah meninggal. Ji-hyun yang tidak peduli dengan hal itu membuat Soo-hyun akhirnya nekat untuk membakar ruangan tersebut agar semua lukisannya musnah. Tepat saat Ji-hyun melihat lukisan itu terbakar, ia merasa sangat marah dikarenakan berkat lukisan Soo-hyun, ia akhirnya mendapatkan tawaran pekerjaan yang sudah lama ia dambakan. Di tengah kobaran api, Ji-hyun berusaha untuk mendapatkan lukisan itu kembali, dan ya, emosi Ji-hyun saat itu sedang tidak terkendali sampai membuat Soo-hyun meninggal di tempat. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, sehingga sejak saat itu Soo-hyun dinyatakan hilang. Ji-hyun tidak ingin belangnya terbongkar, mencoba untuk meyakinkan polisi Kim jika Soo-hyun bukanlah pelakunya agar polisi menghentikan penyelidikannya terhadap Soo-hyun. Polisi Kim bukanlah orang yang gampang terpengaruh sehingga ia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kasus Soo-hyun. Beralih kepada Sung-won yang saat itu sedang melakukan penyelidikan, menemukan sebuah webtoon yang bergambar anak kecil yang mengingatkan Sung-won dengan masa lalu di masa-masa saat ia baru saja diangkat menjadi polisi. Saat itu ia tidak sengaja menabrak seorang anak kecil hingga terluka parah. Sung-won yang tadinya ingin menolong anak itu tiba-tiba mengurungkan niatnya karena takut akan mempengaruhi karirnya yang baru saja menjadi polisi. Maka dari itu ia menyembunyikan mayat anak itu di sebuah peternakan babi. Sung-won mulai ketakutan mengetahui jika webtoon tersebut seperti menceritakan kembali apa yang terjadi saat itu secara jelas, dan menuduh jika Kang Ji-hyun sengaja membongkar rahasia masa lalunya lewat webtoon, sehingga saat itu juga Sung-won berpikir untuk memberikan pelajaran kepada Kang Ji-hyun dengan menjebaknya agar datang ke suatu tempat agar ia bisa leluasa melakukan aksinya dengan menyamar sebagai Soo-hyun lewat pesan, yang berhasil membuat Kang Ji-hyun terpancing untuk datang ke rumahnya dahulu pernah tinggal bersama Soo-hyun. Sung-won membawa Ji-hyun ke sebuah tempat bekas peternakan babi yang merupakan tempat yang sama dengan mayat Jimin yang ia sembunyikan saat itu. Sung-won mulai menginterogasi Ji-hyun dengan beberapa pertanyaan, termasuk keberadaan Soo-hyun yang Sung-won kira jika Ji-hyun dan Soo-hyun bersekongkol dalam pembuatan webtoonnya. Ji-hyun tidak mungkin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sung-won karena sama saja dengan bunuh diri, sehingga ia pun berbohong mengenai keberadaan Soo-hyun yang menghilang sampai saat ini. Sung-won merasa hidupnya sudah hancur karena permasalahan masa lalunya yang tidak ia sengaja, dan menyalahkan Jimin yang seharusnya tidak berada di sana saat itu.
Namun nasi sudah menjadi bubur, yang sekarang bukan waktunya untuk mencari pelaku, melainkan Sungwon berpikir untuk menghabisi nyawa Ji-yoon saat itu juga, agar rahasianya tidak terbongkar selamanya. Beralih kepada polisi Kim yang masih berada di perjalanan menuju tempat yang ada di map, dikarenakan ia sudah menyadap HP Ji-yoon, sehingga tidak sulit baginya untuk menemukan keberadaan Ji-yoon. Kembali kepada Sungwon yang masih melakukan aksinya kepada Ji-yoon. Di tengah aksinya tersebut, ia tiba-tiba mengalami hal horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tiba-tiba itu adalah ulah hantu Jimin yang saat itu juga ingin membalaskan dendamnya kepada Sungwon. Polisi Kim baru tiba di lokasi dikejutkan dengan posisi Sungwon yang menghadapkan pistol ke kepalanya yang sebenarnya merupakan ulah dari hantu Jimin. Polisi Kim tidak bisa melihat hantu Jimin dan hanya melihat Sungwon seperti akan melakukan bunuh diri, mulai membujuk Sungwon agar ia tidak melakukan bunuh diri. Dan ya, sebanyak apapun Sungwon memberitahu jika bukan dialah yang melakukannya, melainkan hantu Jimin, sama sekali tidak menghentikan langkah Jimin untuk membalaskan dendamnya, karena pada dasarnya polisi tidak akan bisa untuk menangkap hantu yang ada penjara penuh bukan karena manusia, melainkan dengan hantu. Setelah menyaksikan sendiri kejadian yang terjadi kepada Sungwon, polisi Kim menyadari jika semua yang dikatakan oleh Ji-yoon benar adanya. Sekarang polisi Kim tidak ingin menutup mata atas apa yang terjadi yang disebabkan oleh hantu yang belum diketahui motifnya secara jelas dan mengapa ini semua bisa terjadi. Sehingga ia berencana untuk melanjutkan kasus yang disebabkan oleh hantu ini. Tentunya bagi orang awam itu adalah hal yang mustahil jika hantu bisa membunuh manusia. Dan jika kasus itu dilanjutkan akan menghancurkan citranya sebagai polisi. Sehingga atasan polisi Kim memintanya untuk tutup mulut dengan menganggap jika semua yang terjadi kepada Sungwon murni bunuh diri. Kesedihan tidak hanya dirasakan oleh keluarga Sungwon, tapi juga dengan polisi Kim yang merasa kasihan melihat hasil USG anak Sungwon yang pastinya Sungwon sendiri sangat ingin melihat kelahiran bayinya. Tidak lama kemudian seorang polisi wanita datang mengabarkan hasil penyelidikannya yang menemukan hal yang aneh berupa sebuah gambar yang bernama Jimin. Yang seketika polisi Kim teringat sesuatu yang dikatakan oleh Sungwon sebelum ia meninggal. Jika bukan Sungwon lah yang ingin bunuh diri, melainkan perbuatan hantu bernama Jimin. Selain dari gambar Jimin, terdapat sebuah komik yang ditulis oleh Ji-yoon yang mengingatkan polisi Kim saat Sungwon berpendapat mengenai webtoon lain yang ditulis Ji-yoon harus juga diperiksa. Yang mungkin saja selain kejadian nonasuh, juga ada kejadian lain yang menjadi nyata. Di saat itu pula polisi Kim seperti mendapatkan petunjuk apa yang harus ia lakukan sekarang adalah mencocokkan cerita yang ada di dalam webtoon karya Ji-yoon dengan kejadian yang pernah terjadi di dunia nyata lewat internet dan diperolehlah hasil memiliki 100% kesamaan cerita antara di webtoon dengan peristiwa yang pernah terjadi. Maka dari itu polisi Kim berencana untuk menemui Ji-yoon agar mendapatkan penjelasan langsung dari Ji-yoon mengenai webtoon yang ditulisnya. Sesampainya polisi Kim di rumah Ji-yoon, ia tidak menemukan Ji-yoon di sana, hanya ada sebuah monitor sedang menyala yang menunjukkan sebuah cerita webtoon yang ternyata adalah kisah hidup dari Kang Ji-yoon sebelum menjadi penulis. Dari webtoon itu pula, polisi Kim menemukan fakta jika Soo-hyun telah meninggal disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh Kang Ji-yoon. Karena Kang Ji-yoon ingin menguasai cerita yang ditulis oleh Soo-hyun.
Pada saat itu juga, polisi Kim mengetahui keberadaan Ji-yoon yang mungkin saja sedang berada di rumah lamanya. Sesampainya di sana, polisi Kim langsung salpok dengan gambar-gambar yang ada di dinding, seperti menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Sungwon. Yang tadinya kita sama-sama mengira jika hantu Jimin lah yang telah membunuh Sungwon. Yang pada kenyataannya, polisi Kim lah yang telah melakukan pembunuhan kepada Sungwon. Yang ternyata saat itu sedang dirasuki oleh hantu Jimin. Jadi seolah-olah polisi Kim lah yang telah melakukannya. Namun polisi Kim sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi dan tidak terima dengan cerita yang dibuat oleh Ji-yoon. Sehingga polisi Kim berkeinginan untuk menembak Ji-yoon. Yang saat itu juga tiba-tiba hantu Sungwon datang menghalangi langkah polisi Kim yang sekarang berbalik kepada polisi Kim sendiri.